Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperoleh informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, korban banjir bandang di Demak, Jawa Tengah berebut bantuan pakaian layak pakai. Warga juga berharap adanya pembangunan talut untuk Sungai Babon yang mengelilingi kawasan pemukiman. Inilah aksi warga korban banjir Desa Kebun Batur, Demak, Jawa Tengah yang berebut bantuan pakaian layak pakai untuk anggota keluarga mereka. Pasca banjir yang menerjang beberapa desa di Demak, warga tak lagi memiliki pakaian kering yang bisa digunakan. Sementara itu, dari keterangan warga, banjir tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Arus air yang berasal dari Sungai Babon datang secara mendadak membuat warga tak bisa menyelamatkan harta bendanya. Kabar dari Dinar Mas sudah jebol, ya. Saya langsung antar anak istri ke sini, Mas. Ya. Ada berapa itu kedalamannya waktu banjir? Sedada atau segini, Mas? Ya, sekitar 1,5 meter lah di rumah, dalam rumah. Ini semua barang-barang basah semua, ya? Semua alat-alat produksi semua juga. Ini ngambil baju-baju kering? Baju kering ini. Untuk keluarga, ya? Keluarga. Keberadaan Sungai Babon yang mengelilingi sebagian kawasan pemukiman berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Saat debit sungai meluap, banjir langsung menerjang pemukiman. Banjir sudah surut, dari jam 6 terjadi banjir, kemudian jam 11 alhamdulillah sudah turun. Saat ini kita rehabilitasi dan rekonstruksi, bersih-bersih dan yang lainnya, termasuk juga pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat di Desa Kebun Batur, khususnya perumahan Aryo 6, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen. Nah, terkait banjir sebenarnya penyebabnya apa Pak di Kabupaten Demak ini? Oke, penyebabnya hanya satu, yaitu curah hujan tinggi. Kebetulan banyak sungai-sungai dangkal karena sedimentasi, dan beberapa desa atau wilayah kami berada di cekungan, sehingga surutnya sulit. Sementara itu, bantuan sudah mulai berdatangan seperti bantuan kesehatan dan dapur umum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Total 3 orang meninggal dunia. Makin tinggi. Ayo Banjir bandang menerjang sejumlah lokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang tinggi diikuti oleh jebolnya tanggul membuat banjir di kota Semarang sulit surut. Salah satunya di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, air yang datang tiba-tiba langsung mengepung perumahan warga. Sebagian warga pun menyelamatkan diri ke atap rumah. Banjir bandang di perumahan ini disebabkan karena tanggul sepanjang 20 meter jebol. Perumahan ini berada tepat di dekat Sungai Babon. Selain di Tembalang, banjir bandang juga menyebabkan tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang longsor. 1 orang meninggal dunia tertimbun material tanah. Total ada 147 orang terdampak banjir bandang. Sementara korban meninggal dunia tercatat 3 orang, ketiganya berasal dari wilayah Tembalang dan Banyumanik. 2 orang meninggal dunia karena banjir, sementara 1 orang meninggal karena longsor. Hingga kini 14 korban banjir masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro, sementara warga korban banjir masih mengungsi di Balai Diklat BKKP Fatmawati. Kalau ada warga-warga yang memang rumahnya masih banyak lumpur, kemudian butuh pembersihan yang lama, kami tawarkan juga ada di Diklat. Dan ini adalah yang tadi malam kami meminta untuk warga, utamanya Dinar, ini kan juga yang paling kemarin pertama kali terdampak itu ada di Diklat milik Pemkot Semarang, dan ada 30 kamar yang ditempati. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam, sementara perbaikan tanggul jebol masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ribuan warga di wilayah Teko Labua, Pangkep terendam banjir. Sementara di Sidrap, warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di tengah banjir setinggi 3 meter.
Banjir menerjang ribuan rumah warga di wilayah Teko Labua, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mayoritas rumah warga sudah berbentuk rumah panggung, namun banyak dapur warga yang tergenang. Puluhan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah hingga ruas jalan juga terendam banjir hingga mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Banjir sudah langganan terjadi di wilayah ini, bahkan banjir bisa terjadi 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Setiap tahun itu mengalami kebanjiran 2 sampai 3 kali setahun. Biasa ketinggian itu 1 meter dan banjir itu selama 1-2 hari bertahan banjirnya. Banjir setinggi 3 meter juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan WT, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banjir pun menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar rumah. Dari Kabupaten Pangkep dan Sidrap, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seperti apa kondisi terkini banjir di kawasan Sidrap? Telah bergabung bersama kami Erwin Eka Pratama dari lokasi banjir di Sidrap. Erwin, sejauh ini berapa ketinggian banjir di Sidrap yang sebelumnya sampai 3 meter? Baik, Anissa, saya dapat laporkan bahwa di lokasi banjir di Kelurahan WT Kabupaten Sidrap ini hingga hari ini telah mencapai 3 meter dan variasi ketinggian air memang cukup berbeda hingga ke dekat dengan danau Cidenreng yang berada di belakang pemukiman warga. Untuk wilayah yang terendam banjir tahun ini, apakah memang wilayah rawan banjir? Baik Anissa, memang lokasi WTE sendiri ini memang merupakan daerah yang rawan banjir di setiap tahunnya. Itu terjadi akibat dari luapan danau Cidenreng dan beberapa banjir kiriman dari beberapa sungai besar yang berada dari Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sopeng sendiri. Baik Erwin, rumah di tempat yang terendam banjir ini banyak sekali yang rumah-rumah panggung, tapi tetap terendam ya, karena banjirnya sangat tinggi. Ya, baik Anissa. Di pemukiman memang ini sebagian besar warga memiliki rumah panggung dengan ketinggian rumah panggung tersebut sekitar 2 meter. Namun karena luapan air yang dari danau itu sudah setinggi dengan lantai rumah warga. Sehingga beberapa warga juga kalau seperti malam hari takut dengan gelombang dari danau hingga memilih untuk mengungsi. Baik, sejauh ini apa, tadi Anda mengatakan bahwa banjir ini bisa terjadi sampai 3 kali dalam 1 tahun. Apa solusi dari pemerintah setempat? Hingga saat ini Anissa belum ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, namun beberapa tanggul yang terlihat di belakang memang belum selesai diperbaiki oleh pemerintah. Itu untuk menanggulangi air dari danau Cidenreng. Baik, terima kasih Erwin Eka Pratama melaporkan langsung dari Sidrap, Sulawesi Selatan.